tahun kemarin, di tahun politik ini kan, terutama teman-teman di kepolisian itu sangat betul-betul apa ya, di medsos betul-betul jadi bulan-bulanan juga kan gitu kan. Nah, jadi saya kira kenapa polisi jadi bulan-bulanan, karena memang dia yang berkaitan langsung dengan masyarakat, misalnya persoalan hukum. Persoalan hukum memang yang nangani polisi, bukan TNI. Persoalan lalu lintas yang nangani polisi, bukan TNI. Nah, yang bersinggungan dengan masyarakat ini, maka institusi ini akan menjadi sorotan publik, gitu loh. Dan juga begitu sebaliknya, kalau TNI ini misalnya bagian lalu lintas, TNI bagian masalah hukum, polisinya itu bagiannya tentara misalnya, bertugas seperti tupoksinya tentara, maka otomatis TNI yang bagian lalu lintas, TNI bagian masalah hukum, pasti yang disoroti TNI gitu loh. Paham ya? Ini yang harus dipahami, yang harus dimengerti. Jadi bukan, ya biasa lah, namanya institusi polisi misalnya ada oknum yang nakal, ya itu yang diproses, bukan berarti secara keseluruhan, secara kelembagaan polisi itu jelek gitu. Saya banyak Pak menemukan polisi-polisi baik, Pak Dir yang baik, ini yang iya oknum ujian. Jangan kan gitu. Yang menyandang gelar sebagai tokoh agama pun, sampai kan menyaksikan nih bagaimana oknum Habib, bagaimana oknum kiai pesantrennya kemarin ada tuh di Tangerang kan itu 2024 yang agak lambai itu kan, lambai itu. Nah, dia ngopeni anak yatim piatu ternyata ya diperlakukan begitu. Jadi di semua lini yang namanya manusia itu ujiannya macam-macam. Kadang ujian kayak Pak Sambo nih, padahal beliau sudah propam bagian ngawasi polisi, ya ternyata ujiannya hanya masalah itu. Akhirnya menjadi bulan-bulanan sampai di penjara, istrinya di penjara, padahal hanya masalah sepele sebenarnya, cuma karena nggak mampu mengendalikan, akhirnya terjadilah pembunuhan. Terus menjelaskan soal penegak hukum, spill dikit Gus soal kasus yang kemarin AMA menolak PK-nya 7 narapidana, karena kan fokusnya juga kan Vina ya, menolak, ya kan masyarakat juga masih bertanya-tanya dengan penegak hukum yang anggap kok orang yang tidak mampu atau orang kalau saya melihat itu di kasus Vina itu penanganannya di awal itu ada kesalahan sih, sehingga akhirnya sampai menjadi viral, sampai yang diuntungkan adalah sutradara film, pemain film kan seperti itu. Jadi karena ini sudah masuk wilayah hukum, kebetulan saya tidak terlalu mengikuti banyak ya tentang kasus Vina, hanya lihat filmnya seperti itu karena mendapatkan bisikan, akhirnya bikinlah film seperti itu. Nah faktanya bagaimana? Ya semua, karena di kasus Vina ini banyak tokoh masyarakat, banyak politisi, sampai gubernur siapa yang terpilih, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy itu dulu dewan pembina saya di BKN, tapi sampai detik ini ya dewan pembina. Cuman kami kehilangan kontak, saya ucapkan selamat kepada Kang Deddy Mulyadi karena kami pernah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi itu di kasus seorang ibu dipenjarakan anaknya di Demak waktu itu. Saya membela anaknya, Kang Deddy membela ibunya. Di titik itu akhirnya ketemu. Nah, ketika ketemu alhamdulillah bisa dirukunkan ibu dan anak ini. Ibu mencabut waktu itu difasilitasi Polres sama Kejaksaan. Sehingga, nah saya ingat itu Kang Deddy satu forum ini. Ada kepala kejaksaan, ada Pak Kapolres, hingga akhirnya Kang Deddy memberikan umroh dan beasiswa untuk anak itu. Jadi intinya Gus sendiri melihat dengan PK-nya 7 narapidana ditolak PK itu secara prosedur hukumnya sudah berjalan dengan baik atau gimana? Iya, jadi begini ya. Jadi ketika keputusan itu kalau memang sudah inkrah, mau tidak mau, ya kita orang hukum dan berada di negara hukum, maka kita harus terima itu. Tapi ketika ada kesempatan lain, misalnya hukum yang lebih tinggi lagi, maka kita boleh melakukan upaya itu. Gitu. Tapi kalau memang itu sudah inkrah misalnya, ya sudah, itu harus diterima sebagai keputusan hukum. Prof. Mahfud juga menyampaikan seperti itu. Kalau sudah paling tinggi, mentok nih, sudah tidak ada jalan lain dan keputusan itu final, ya udah itu yang kita terima.
Oke, Gus, ini kan juga kemarin canangan untuk DPR untuk bahwa nanti naungan untuk polisi itu di bawah TNI. Nah, Waduh ini ya. yang ada rencana untuk ke situ, karena masyarakat kan atau DPR ini juga melihat dari sisi masyarakat ada sedikit dugaan kekecewaan yang dengan kasus-kasus yang kita anggap tidak diproses. Nah, Gus sendiri gimana melihat itu? Sebenarnya begini ya, kadang masyarakat itu menilai polisi itu ada yang objektif, ada yang subjektif. Nah, selama ini saya melihat, saya kenal polisi, terus ada yang minta tolong, lalu saya menghubungi Pak Dir. Nah, di proses itu dipanggilkanlah penyidiknya, dipanggillah yang nangani itu. Nah, apa kata polisi itu walaupun kita kenal sama pimpinan, terus ini di cross check, diperiksa, perkaranya harus duduk. Seperti itu gambarannya. Jadi sekarang ini polisi mau main-main karena di polisi itu ada namanya wasidik. Jadi kalau ada penyidik nakal itu bisa dilaporkan ke penyidik. Lalu kalau ada yang nakal lagi ada namanya dipomal, paminal namanya. Jadi yang propamnya polisi gitu. Nah jadi untuk menyimpulkan bahwa polisi ini dolim, polisi ini curang, polisi ini melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai prosedur hukum, itu harus betul-betul S1 dipastikan betul, tidak boleh hanya praduga-praduga gitu. Karena ada jalurnya. Saya kira teman-teman polisi sekarang kalau mau nakal itu takut banget. Saya ini pernah ya punya teman itu. Dia curhat, aduh saya diperiksa sama wasidik gitu. Kenapa? Ya saya ketika menetapkan sebagai tersangka itu mereka menduga ada laporan bahwa ini akhirnya memanggil wasidik, paminal kayak begitu-begitu itu. Nah, kemarin itu apa? Konser kemarin yang DJ itu kan konser DWP ya? Gimana sih itu ceritanya? itu pemerasan. Oh, pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Mereka diperiksa yang diteturin, karena kan DJ kan dianggap pakai narkoba gitu. Karena negatif, dipaksa juga harus bayar. Nah, yang begitu-begitu ya silakan. Misalnya nih ada masyarakat diperlakukan begitu oleh oknum polisi, maka Anda bisa melaporkan ke propam juga bisa kan begitu kan? Ada aturannya. Jadi polisi ini nggak bisa main-main sekarang ini karena polisi itu ada pengawasnya. Sampai di tingkatan paling tinggi itu ada namanya Kompolnas, itu yang ngawasi misalnya ini ada secara terstruktur melakukan kecurangan dan lain-lain seperti itu. Nah saya kira kita butuh polisi. Ada polisi aja banyak kejahatan, apalagi tidak ada polisi. Coba kalau kantor polisi itu, maaf, kantor polisi libur 3 hari misalnya begitu kan, gimana kita kan itu? Ya kita tetap dalam rangka karena polisi itu adalah alat negara dan bagian dari kita yang menjaga kita. Polisi itu ada tulisan polisi aja sampai itu orang sudah mikir ada mobil polisi parkir aja kan gitu. Cuman memang kadang-kadang ada juga oknum-oknum polisi itu yang tidak mampu menjaga marwah kepolisian itu sendiri. Oke, gue sudah menjelaskan apa yang penegak hukum, tapi di 2005 kan udah berapa minggu lagi akan berganti, ya kan? Tapi sedikit spill dengan cuaca yang sekarang dengan kondisi yang kita anggap adalah di daerah-daerah yang sudah banjir, longsor, Iya, jadi begini, banjir kayak Sukabumi kami turut berduka cita yang mendalam jika ada saudara-saudara kita yang meninggal. Nah jadi masalah bencana ini kan memang selalu ya hampir tiap musim. Padahal sudah ada peringatan-peringatan terlebih dahulu bahwa misalnya nambang kan begitu. Terus kemudian mangrove dikurangi. Terus kemudian kan juga ada rob naik kan begitu. Nah tentu ini semua adalah perilaku manusianya itu sendiri. Kalau manusianya semua yang miskin, yang kaya bekerjasama menjaga lingkungannya, maka saya yakin walaupun namanya banjir bandang itu kan
tidak bisa diprediksi karena datang dari sana. Ya, yang penting manusia ya berikhtiar aja bagaimana untuk menjaga alam itu sendiri. Oke, terakhir Gus, revolusi untuk Gus sendiri di 2000 apa sih yang belum dan apa yang di untuk revolusi 2025 untuk pribadi Gus sendiri apa sih yang belum dan saya hanya kepingin menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Bermanfaat untuk siapa? Untuk keluarga, terutama untuk istri yang mendampingi kita, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, lebih luas lagi untuk semua manusia. Ya alhamdulillah besok saya juga kedatangan orang kebetulan punya tanah ada di kawasan PIK, plottingnya PIK ya 92 hektar. Ya memang begini Mas, saya di PIK ini kenapa saya membela PIK, membela PSN PIK karena selama ini PIK itu kerjanya benar, transaksi jual belinya ya benar. Jadi banyak orang yang nanti deh tak terangkan sendiri persoalan PSN PIK di framing yang sama. Intinya di 2025 saya pernah cerita sama istri mau tidur. Saya itu akhir-akhir ini seringkali seandainya saya itu dikafani, dimandikan, lalu dimakamkan, dikebumikan. Nah, terus orang-orang kan meninggalkan kita tuh ketika dimakam. Kita ini ngapain terusan di situ? Kita WA istri nggak bisa, WA Mas Didi nggak bisa, WA Mas Sabta nggak bisa, udah nggak bisa apa-apa. Nah itulah sebenarnya tujuan akhir kita yang sebenarnya, betul nggak? Nah makanya ketika ada teman-teman wartawan, kerawon, saya tahulah namanya wartawan itu kan, ya wis hidupnya pas-pasan, gitu ya. Meliput kadang saya kayak bisa bensin gitu. Makanya tiap wartawan yang datang ke Rawan Bidadari sebelum wawancara makan dulu. Yang penting saya bisa ngisi perut dulu lah ya kan itu kan. Seperti itu. Jadi 2025 ya pesan saya jadilah manusia yang memberi manfaat.